pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Begitu banyak juga kan kinerja-kinerja menteri yang sebenarnya underperform, menimbulkan kekisruhan dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi gagal di reshuffle ya karena dia mewakili partai. Partai itu dikhawatirkan marah, dikhawatirkan dia kecewa kalau ada salah satu elit mereka yang kemudian akan di reshuffle. Karena reshuffle itu bukan hanya menyangkut person dari pengurus partai, tapi tentu dinilai bagian dari representasi bagaimana partai itu memiliki kader, apakah kadernya itu layak untuk tetap diperhitungkan ataupun tidak. Maka tidak mengherankan kalau ada kader partai yang kemudian di reshuffle ketika dia menjadi menteri, yang dipertaruhkan adalah reputasi partainya, dinilai partai itu gagal mengirimkan kader terbaiknya untuk menjadi pembantu presiden. Jadi itu yang saya sebutkan alasan stabilitas. Kalau mau jujur sebenarnya alasan-alasan kinerja ya saya kira per hari ini banyak sekali menteri-menteri yang tidak kelihatan bekerja ya dan bahkan belum ngapa-ngapain sebenarnya di masa di mana Prabowo dan Gibran itu sudah memasuki 4 bulan pemerintahan mereka. Tapi sekali lagi karena mereka itu adalah orang partai, punya kontribusi terkait dengan pemenangan pemilu di 2024, dikhawatirkan akan menimbulkan kekisruhan kalau terjadi reshuffle, ya per hari ini posisinya masih aman. Baik, jadi Anda menilai memang masih dibutuhkan ada stabilitas politik bagi Presiden Prabowo Subianto, apalagi ini masih tahun pertama masa pemerintahannya, sehingga untuk beberapa nama menteri yang mendapatkan rapor merah kemarin berlatar belakang partai politik ini belum masuk dalam reshuffle kabinet pertama ini. Dan Mas Adi Pray, ini menjadi reshuffle pertama Presiden Prabowo Subianto, artinya ada karakter tersendiri, gaya tersendiri yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kalau mungkin Anda bandingkan dengan reshuffle kabinet sebelumnya yang biasa dilakukan juga oleh Presiden Jokowi sebelumnya, apa yang kemudian Anda pandang berbeda dari Presiden Prabowo saat ini? Ya tentu ini adalah reshuffle yang relatif cepat ya. Jokowi itu reshuffle sepertinya 6 bulan dan 7 bulan pertama baru melakukan pergantian. Karena saat itu memang persoalan stabilitas politik kan menjadi krusial. Artinya di tengah misalnya dukungan politik yang minimalis kepada Jokowi, terutama dukungan politik parlemen saat itu yang lebih banyak yang menjadi oposisi, tentu tidak kondusif. Kalau terjadi reshuffle justru akan melemahkan posisi presiden, akan mengganggu stabilitas politik yang ada di istana. Itu yang menjadi pembeda. Nah, Prabowo Subianto melakukan reshuffle sekalipun baru 4 bulan, tentu karena memang konsolidasi politiknya sedang solid, konsolidasi dan dukungan politik dari berbagai kalangan, terutama dukungan dari partai politik itu sampai hari ini kan hampir 100%. Jadi sekalipun ada pergantian menteri gitu ya, per hari ini itu kan nggak ada resistensi dan nggak ada gejolak. Hampir semua partai politik mengatakan bahwa persoalan reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden dan bukan hak-hak politik yang lainnya. Jadi di situ yang saya tangkap perbedaan secara signifikan. Karena kalau kita mau jujur, dukungan politik ke Prabowo per hari ini kan cukup kuat. Jadi kalau ganti menteri, ganti kepala badan, ganti staf sus atau apa, nggak akan ada gejolak, nggak akan ada yang protes karena semua partai sudah menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto. Jadi di situ, Mbak, bedanya ya dengan Pak Jokowi. Oke, tidak akan ada gejolak karena saat ini masih solid. Kalau menurut Mas Adi, ini kan desakan dari publik berbicara soal postur kabinet ini juga masih cukup tinggi ya, bagaimana disoroti bukan hanya posisi menteri dan wakil menteri, tapi juga ke level staf khusus yang juga disoroti oleh publik. Menurut Anda apakah Presiden Prabowo akan berani merombak itu demi mengikuti desakan dari publik? Saya kira efisiensi yang dimaksud dengan cara misalnya mengurangi kementerian, mengurangi kepala badan, mengurangi staf sus, rasa-rasanya sulit bisa dilakukan oleh presiden ya karena ini sudah terlanjur diumumkan. Bagaimana nomenklatur kementerian dan postur kabinetnya tentu agak menjadi aneh dan tentu sangat kontraproduktif kalau pengumuman kabinet dan postur nomenklatur ini tiba-tiba harus di-erase, tiba-tiba kemudian harus di-delete gitu ya dengan alasan efisiensi. Jadi efisiensi itu dalam konteks Indonesia adalah mengurangi bagaimana anggaran-anggaran untuk kementerian dan lembaga selama ini yang dinilai boros, dinilai menghambur-hamburkan uang itu dipangkas. Kalau di negara-negara lain tentu pendekatannya berbeda. Di Vietnam misalnya, di Argentina misalnya, termasuk di Amerika,
kementeriannya yang banyak kemudian dipangkas jadi sederhana, kementeriannya yang banyak kemudian bisa dirampungkan. Itu di negara yang lain. Di Indonesia, memangkas kementerian sepertinya tidak dilakukan, mengurangi jumlah menteri sepertinya tidak mungkin dilakukan. Yang paling mungkin dilakukan adalah bagaimana efisiensi dan mengetatkan ikat pinggang di setiap kementerian dan lembaga itu dianggap sebagai solusi. Bagaimana anggaran-anggaran yang selama ini berlimpah itu tetap tepat sasaran dan kemudian itu sangat berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ ya, Mbak Marcella. Ya, baik. Mas Adi Praitno, pengamat politik, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kami terkait dengan reshuffle kabinet pertama di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Adi Prai. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.